Dalam bahasa Yunani, ternyata kata benda itu dikategorikan ke dalam jenis gender. Oke, kita lanjut ya, kata benda yang tadi ya. Setelah kita pelajari apa saja elemen yang mempengaruhi kata benda dalam bahasa Yunani. Ada tadi saya jelaskan, ada deklensi, ada gender, ada number, dan ada kasus. Langsung yang pertama kita masuk ke deklensi. Apa itu deklensi? Kita pakai pen ya. Deklensi itu nih ya. Deklensi itu adalah cara menginfleksikan atau membuat perubahan pada kata-kata bahasa Yunani. Di mana deklensi itu terdapat 3. Yang pertama yaitu ada deklensi pertama yang bercirikan huruf A, ada deklensi kedua yang bercirikan huruf O, dan yang ketiga itu nanti akan dibahas menyusul ya. Kita fokus pada deklensi pertama dan kedua dulu, karena deklensi ketiga nanti ada pembahasannya sendiri. Deklensi pertama itu bercirikan vokal A. Contoh ini hemera, ini huruf E ya kan, ini MERA dibaca hemera. Kenapa dibaca hemera padahal yang huruf E? Ini kan ada tanda di sini, tanda kutip ini nih, yang kayak gini. Nah, ini. Kemudian ini dibaca hemera yang artinya hari. Dari mana kita lihat huruf vokal A? Ini ada, ini dia. Nah, kalau dia hemero berarti dia vokal O. Ini kan vokal A. Itu artinya dikategorikan ke dalam deklensi pertama. Kemudian deklensi kedua itu cirinya bercirikan vokal O ya. Ini dia vokal O. Contoh diambil dari kata NOMOS atau nomos. Mana huruf O-nya? Nih ada. Nih. Bukan nomas ya. Kalau nomas, nah ini nomos, dibaca nomos yang artinya hukum atau Taurat. Itu dia. Jadi cara mendeklarasikannya seperti itu. Dilihat vokalnya apa nih yang bercirikan dalam kata pangkalnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kita langsung ke gender atau jenis kelamin. Tadi yang pertama deklensi, sekarang yang kedua jenis kelamin. Nah, dalam bahasa Yunani ternyata kata benda itu dikategorikan ke dalam jenis gender. Ada maskulin, ada feminin, dan ada neuter. Contoh gelas ya, gelas itu masuk ke dalam, itu bergender feminim atau maskulin. Saya nggak tahu ya, nanti kita cari tahu apa bahasa Yunani gelas, tapi kita akan bahas berikutnya. Kemudian jumlah, ternyata dalam bahasa Yunani jumlah benda juga mempengaruhi cara menulis kata benda itu. Jika benda itu satu, maka menulisnya beda. Jika dia banyak, maka menulisnya juga beda. Contoh dalam bahasa Inggris aja ya. Kalau dia tunggal harus diawali dengan huruf A. Misalnya book. Book. Nah, ini kalau tunggal ya. Tapi kalau dia jamak, maka dia harus pakai book diakhiri dengan huruf S. Nah, ini jamak nih dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Yunani beda. Nah, kemudian apalagi? Oke, ternyata ada hal-hal tertentu lagi yang mempengaruhi jumlah dalam kata benda. Ternyata dalam bahasa Ibrani Yunani terdapat keunikan, yaitu jika subjek ya, jika subjeknya itu jumlahnya itu jamak, maka sudah pasti predikatnya pun harus jamak. Nah, baru tahu ya, predikat kok bisa jamak, predikat kok bisa tunggal. Nah, nanti kita belajar. Nih, kata predikatnya itu ditentukan oleh jumlah subjek. Contoh, nanti kita lihat. Ini ada contohnya. Ho, kita baca ya, ho anthropos atau orang itu. Ho anthropos ini sudah pasti tunggal. Os ini sudah pasti maskulin. Berarti nanti kita lihat. Ho anthropos ini subjek ya, berarti kalau dia subjek berarti kata benda. Merizei itu memberi, ini ada, atau membagikan. Ton karpon buah. Nah, yang mana subjeknya? Ini orang itu. Yang mana predikatnya? Ini. Yang mana objeknya? Ini.
Nah, kalau dalam bahasa Yunani, subjek itu kita ganti biar lebih tipis. Subjek itu adalah nominatif. Terus ini verb, terus ini akusatif atau objek. Nah, itulah dalam bahasa Yunani. Kita baca, kita lihat. Oke, kita hapus dulu ya yang sudah terkontaminasi ini. Nah, kita lihat caranya mengartikannya. Oke, pen. Ho anthropos, kita pindahkan ke sini. Ternyata dia masuk dalam deklensi 2 karena ada huruf O. Maskulin karena dia juga mengandung huruf O, artinya dia laki-laki ya, maksudnya masuk dalam maskulin. Nominatif, dia berstatus sebagai apa? Sebagai nominatif atau subjek. Tunggal berarti jumlahnya 1. Nah, jadi bisa diartikan bahwa ho anthropos itu adalah deklensi 2, maskulin, nominatif atau subjek, tunggal, sendiri, tidak jamak. Kemudian ini ada predikatnya, merizei. Merizei ini bisa dilihat lagi. Ternyata dia predikat kata kerja, ini aktif, indikatif. Nah, apa itu artinya nanti kita bahas. Dan masuk ke dalam orang ketiga, tunggal. Predikat ini dipengaruhi oleh jumlah ini. Ya, dipengaruhi oleh jumlah. Kalau subjeknya banyak, ini kan tunggal. Maka jika ini tunggal, maka ini pun harus tunggal. Nah, predikatnya harus tunggal. Terus kita lihat akusatifnya atau objeknya. Ton karpon itu ada masuk ke dalam deklensi 2, maskulin. Dari mana kita tahu dia maskulin? Dari on, dari huruf O. Oke. Akusatif artinya objek atau yang diperlakukan. Terus tunggal, jumlahnya 1. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi agak ribet ya. Jadi anthropos, merizei, ton karpon. Nah, artinya orang itu siapa? Kayak gimana dia? Berarti dia maskulin, nominatif, tunggal, berarti sendiri. Membagikan buah, membagikan juga harus predikatnya yang tunggal ya, nggak boleh jamak. Dan buah itu berposisi sebagai apa? Sebagai objek atau sebagai subjek atau sebagai objek ya, atau akusatif. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah kasus. Nah, ini sudah kita bahas di nomor 3 tadi, bahwa kata benda dalam bahasa Yunani itu bisa berposisi sebagai nominatif atau subjek, bisa juga sebagai genetif atau keterangan, datif atau objek tidak langsung, akusatif atau objek langsung, agak vokatif. Nah, apa saja sih itu? Apa saja nominatif, genetif? Oke, secara singkat kita coba lihat bagaimana, apa itu nominatif. Nominatif adalah subjek. Terus kalau dalam bahasa Indonesia kan susunannya seperti ini: subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu nominatif atau subjek, predikat tetap predikat atau pakai V biasanya verb, terus objeknya pakai huruf A, akusatif. Nah, keterangan itu adalah nih datif, pakai datif. Cuma nominatif ini bisa dikembangkan lagi menjadi di bawahnya tuh bisa ada genetifnya. Nih genetif. Oh maaf, ini salah, bukan datif ini ya, tapi genetif. Oke. Genetif. Nah, nominatif ini bisa di bawahnya ini bisa ada genetif lagi. Nah, verb ini bisa ada datif karena sebagai objek tidak langsung. Akusatif ini bisa di bawahnya ada genetif lagi. Kok bisa? Iya, karena harus dijelaskan sedetail mungkin. Nanti contoh kalimatnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya maksudnya. Terus ini genetif,